Kita sekarang di sesi terakhir untuk topik terkait dengan revaluasi aset tetap berwujud. Sebelumnya kita sudah membahas penerapan fair value di akun aset tetap berwujud dalam posisi aset mengalami kenaikan dan penurunan sebagai dampak revaluasi. Dan kita telah pelajari aset yang mengalami penurunan nilai atau impairment. Sekarang kita akan pelajari materi recovery of impairment loss. Di sini nanti akan ada dua subtopik pembahasan yang berdasarkan jenis aset, di mana satu aset adalah aset yang didepresiasi dan aset lainnya adalah aset yang tidak didepresiasi seperti tanah. Contoh yang akan kita gunakan dalam sesi ini sama dengan contoh sebelumnya yang sudah kita bahas. Dalam metode revaluasi aset tetap, perusahaan wajib memastikan nilai fair value setiap akhir periode pelaporan keuangan. Usaha yang sama juga wajib dilakukan terkait dengan recovery of impairment loss. Perusahaan wajib memastikan nilai terkini aset yang sebelumnya mengalami impairment loss. Recovery of impairment loss menggambarkan kenaikan estimasi nilai aset karena digunakan atau dijual sejak tanggal perusahaan melakukan impairment loss. Untuk lebih mudahnya, kita bahas contoh soal. Seperti yang telah saya sebutkan, contoh soal yang kita bahas berhubungan dengan contoh soal yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Walaupun sudah kita bahas sebelumnya sampai di topik yang bukan recovery of impairment, saya akan mengulang lagi secara ringkas apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, sehingga kita lebih paham hubungan antara transaksi, mulai dari aset direvaluasi pertama kali sampai aset mengalami recovery of impairment loss. Kita mulai dengan transaksi ini, saya mulai dengan aset tanah. Perusahaan Unilever membeli tanah pada tanggal 1 Januari 2019 dengan harga perolehan 400.000 euro. Pada tanggal 31 Desember 2019, nilai fair value tanah adalah 520.000 euro. Baik, kita sekarang membahas perlakuan akuntansinya untuk revaluasi. Harga perolehan tanah adalah 400.000 euro. Fair value adalah 520.000 euro. Berarti tanah mengalami kenaikan nilai dan kita harus laporkan tanah sebesar 520.000. Sehingga kita harus menjurnal di tanggal 31 Desember 2019, debit tanah sebesar 120.000, kemudian kita kredit unrealized gain on revaluation untuk tanah sebesar 120.000. Akibat dari jurnal revaluasi ini, sekarang tanah kita laporkan sebesar fair value yaitu 520.000. Kemudian, unrealized gain or revaluation untuk tanah kan kita laporkan di laporan laba rugi komprehensif di bagian OCI sebesar 120.000. Dan itu mempengaruhi accumulated OCI di laporan perubahan ekuitas. Jadi sekarang kita miliki saldo accumulated OCI terkait revaluasi sebesar 120.000. Jadi itu adalah saldo akhir tanggal 31 Desember 2019. Selanjutnya kita di tahun 2020. Di akhir periode tahun 2020, nilai fair value tanah mengalami penurunan menjadi 380.000 euro. Saldo akhir tanah hasil revaluasi di tahun 2019 adalah 520.000. Dan sekarang fair value di tahun 2020 adalah 380.000 euro. Berarti ada penurunan sebesar 140.000. Jadinya kita harus laporkan tanah di tahun 2020 sebesar 380.000 euro. Oleh karena itu, kita membuat jurnal revaluasi dengan mengkredit tanah sebesar 140.000 euro. Kemudian, jika ini revaluasi pertama kali, kan kita tinggal mendebit impairment loss sebesar 140.000. Tapi kita tidak bisa seperti ini karena kita tahu bahwa jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Akan tetapi, penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut. Jadi, kita harus melihat apakah kita memiliki saldo surplus revaluasi atau tidak. Berdasarkan hasil evaluasi kita di tahun 2019, kita memiliki saldo accumulated OCI sebesar 120.000. Sedangkan penurunan di tahun 2020 mencapai 140.000, berarti melebihi saldo surplus revaluasi. Ini berarti kita laporkan di OCI hanya sebatas saldo accumulated OCI sebesar 120.000. Oleh karena itu, unrealized gain or revaluation yang kita debit hanya 120.000. Angka ini yang kita laporkan di kelompok accumulated OCI. Sedangkan sisanya sebesar 10.000 euro kita akui sebagai impairment loss.
dan ini kita laporkan di bagian net income yang akhirnya mempengaruhi laba ditahan. Jadi secara lengkap jurnal kita adalah unrealized gain or revaluation untuk tanah sebesar 120.000 debit loss on impairment 20.000 dan kredit tanah 140.000. Berdasarkan jurnal itu, maka sekarang saldo akhir tanah adalah 380.000 euro. Kemudian impairment loss kan dilaporkan di laporan laba rugi yang mempengaruhi net income, dan net income ini mempengaruhi laba ditahan. Sehingga angka 20.000 sebagai impairment loss akan mengurangi nilai laba ditahan. Jadi, saldo return earning adalah sebesar 20.000 debit. Kemudian accumulated OC. Saldo awal di tahun 2020 kan sebesar 120.000. Ini yang terkait revaluation surplus tahun 2019. Kemudian di tahun ini ada penurunan nilai untuk akun unrealized gain or revaluation sebesar 120.000 euro. Berarti nilai accumulated OC akhir periode 2020 adalah 0 sekarang. Selanjutnya kita di tahun 2021. Di tanggal 31 Desember 2021, nilai tanah yang tahun sebelumnya diimpair itu sekarang mengalami kenaikan nilai menjadi 415.000. Tanah sebelumnya bernilai 380.000 euro, berarti ada kenaikan sebesar 35.000 euro. Jelas untuk ini kita menjurnal dengan debit tanah sebesar 35.000 euro. Jika simpelnya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya terkait kenaikan tanah, kan jurnalnya debit tanah 35.000 dan kredit unrealized gain on revaluation untuk tanah sebesar 35.000 euro. Tapi kita sekarang tidak bisa menjurnal seperti ini. Dalam kasus ini, karena tanah sebelumnya mengalami impairment loss sebelumnya, maka kenaikan nilai tanah sekarang tidak boleh kita akui sebagai unrealized gain or revaluation sebesar 35.000 euro, tapi sebesar selisih antara kenaikan tanah dengan nilai yang dulu pernah diimpair. Jadi, unrealized gain or revaluation untuk tanah kredit sebesar dikurangi 20.000 euro berarti kredit sebesar 15.000 euro. Lalu kita kredit recovery of impairment loss sebesar 20.000 euro. Hanya ini yang harus kita akui, tidak boleh lebih dari 20.000 atau tidak boleh lebih dari nilai yang diimpair di tahun sebelumnya. Karena jurnal ini, maka tanah sekarang kita laporkan sebesar 415.000 euro. Kemudian unrealized gain or revaluation kita laporkan di OC dan menambah nilai accumulated OC sebesar 15.000 euro. Sedangkan recovery of impairment loss kita laporkan di laporan laba rugi yang berikutnya akan menambah saldo laba ditahan di tahun 2021. Selanjutnya terdapat transaksi lain. Di tanggal 2 Januari 2022, Unilever menjual tanah dengan harga 415.000 euro. Berarti kita buat jurnal penjualannya dengan debit kas sebesar nilai buku terakhir berdasar fair value yaitu 415.000. Dan kita kredit tanah sebesar 415.000 euro. Ini kebetulan harga jual sesuai dengan nilai tercatat aset tanah sehingga tidak ada gain atau loss atas penjualan tanah. Tapi jurnal itu belum selesai. Ketika kita melepaskan aset tanah, kita juga harus menghilangkan akun yang mengikat di tanah itu. Akun yang mengikat adalah terkait dengan revaluasi yaitu accumulated OC sebesar 15.000. Karena saldo kredit kita hilangkan dengan cara di debit, sehingga debit accumulated OC sebesar 15.000 dan kita kredit return earning sebesar 15.000. Berarti di sini kita masukkan saldo revaluasi di accumulated OC ke return earning. Di sini kita lihat bahwa perusahaan tidak boleh mengakui laba atas penjualan aset sebesar 15.000 atau tidak boleh mengakui gain on disposal. Jadi angka 15.000 itu langsung masuk ke return earning. Dan inilah salah satu yang menyebabkan perusahaan tidak terlalu menyukai metode revaluasi dan cenderung memilih menggunakan model historical cost. Sampai di sini kita sudah selesai membahas materi recovery of impairment loss untuk aset yang tidak didepresiasi yaitu tanah. Selanjutnya kita akan bahas tetap di recovery of impairment tapi untuk aset yang didepresiasi.